Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, hari ini kita berada di Masjid Al-Fatah Minas bersama Pak Imam kita. Apa kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah Ustadz, sehat, alhamdulillah. Nah, ini dengar-dengar Ustadz sudah 16 tahun ya di sini. Alhamdulillah Ustadz, udah masuk 16 tahun. 16 tahun ya. Nah, izin Ustadz, Ya. kita ini ada konten Ayo ke Masjid. Subhanallah, bagus sekali Ustadz. Jadi tempat yang paling menenangkan jiwa kita masjid, Ustadz, ya. Ya betul. Jangan giliran mau setelah meninggal baru ke masjid gitu ya. Allah. Untuk disolatkan ya. Nah, tentu bicara masjid ini menarik ya. Menarik. Apalagi Ustadz udah 16 tahun, tentu banyak suka dan dukanya. Saya tadi habis khutbah lalu mendengarkan beliau menjadi imam, itu nikmat sekali ya, Ustadz. Karena bacaannya gitu. Nah, ada juga di tempat lain sama juga saat kita nangis dengar bacaan imam gitu. Imamnya nangis juga gitu. Ternyata yang ditangisi beda gitu. Yang kita tangisi itu ada ayatnya. Ya. Yang imamnya itu ternyata belum bayar uang sekolah anaknya gitu. Subhanallah. Mungkin gajinya belum naik-naik. Ini dengan konten Ayo ke Masjid ini semoga menjadi perhatian pengurus juga ya, takbir masjid, bagaimana strategi kita memakmurkan masjid. Jadi saya minta waktu Pak Imam. Nah, 16 tahun itu suka dukanya apa aja Pak Imam? Alhamdulillahirrabbilalamin Ustadz, kalau kita cerita review dari belakang mulai, awal mula kita masuk ini kan tahun 2008. Ya. Diundang oleh pengurus kita zaman itu namanya Pak Haji Kuku Kertasapari. Ya. Dan sebelumnya kita tinggal di Medan Kota, kita sudah mengajar di 3 sekolah kan, Ya. 2 pesantren dan 1 MTS Aliyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita pun masuk ke masyarakat, ngisi pengajian khutbah Jumat juga. Tapi qadarullah kita diundang untuk di Al-Fatah dan diminta untuk tinggal di Al-Fatah. Ya. Tapi dengan berlalunya masa, zaman, sehingga terhitung pada hari ini masuk udah 16 tahun Ustaz. 16 tahun ya. Dan bisa bertahan. Bisa bertahan. Disebabkan dalam satu sisi cerita dari awal tadi memang kan yang Ustaz ceritakan menggelitik hati saya sebetulnya kan. Jadi baca ayat, imam menangis, ya makmum pun menangis, cuman nangisnya beda. Kalau si makmum menangis itu memang kan tertarik dengan imam yang baca ayat itu nangis dia kan. Kalau imam tanya imam menangisin, ternyata imam nangisnya 2 pola nih. Kenapa nangis Pak Imam? Gaji tak naik-naik gitu. Sehingga miris kita, gaji tak naik itu rembetannya kan ke anak, nggak bisa untuk bayar SPP ya. Sementara berjalan dengan waktu itu anak dari SD, SMP, SMA dan bisa masuk ke kuliah kan. Sementara pendapatan tak begitu banyak. Nah, tapi dengan izin Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, Ustaz, kita di Al-Fatah sangat diperhatikan. Oh, sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan oleh pengurus kita, sehingga ditengoknya jenjang per tahunnya kita di sini dan anak kita sekolahnya kelas berapa, sehingga kita ini merasa puas lah untuk tinggal di wilayah Al-Fatah ini, karena didukung juga sebenarnya oleh para pengurus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bentuk kolaborasinya kan nyata ya. Nyata. Nah, ini sahabat Abiyudi Official. Di dinding itu kita juga ada lihat tulisan ya. Yuk kolaborasi kebaikan. Jadi kalau Pak Imam aja yang baik, pengurus mungkin kurang baik atau jemaah kurang baik. Dalam hal ini maksudnya memperhatikan masjidnya ya, bukan personal orangnya gitu. Nah,
Sejauh ini kolaborasi kebaikannya itu berjalan Pak Imam ya? Berjalan, Ustaz. Diskusinya, musyawarahnya gitu ya? Musyawarahnya berjalan. Nah, sebelumnya dulu tuh kita sengaja mengumpulkan jemaah. Awal masuk saya di Al-Fatah Ustaz, jemaah cuma 2 orang, 3 orang. Awal masuknya? Awal masuk kira-kira 16 tahun yang lalu? Masuk saya cuma 2 orang saja. Ya, tadi saya lihat Jumat udah ramai sekali. Jadi waktu ba'da maghrib maksudnya kan, maghrib isya itu sedikit sekali orangnya, sedikit sekali, 3 orangan. Ya, habis sholat bubar kan, sehingga kita ingin bergabung dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Iya. Nah, sebab itu ada salah satu di antara Bapak Ustadz ini, Pak Ustadz ini, Pak Kiai lah sama kita, tamatan dari Candung, orang tua kita. Iya. Nah, bagaimana Pak Imam? Bisa Pak Imam membacakan kitab biar kita duduk mendengarkannya? Saya sambut dengan baik, Ustaz. Teringat betul saya, kitab yang pertama diberikan ke saya itu kitab Zikrul Maut. Iya, iya. Cerita tentang masalah kematian. Iya. Nah, jadi inilah yang kita baca. Sehingga bertambah satu. Lama-kelamaan ramai. Iya. Sehingga zaman itu duduknya kita hampir 30 orang, 40 orang. Nah, yang indahnya kita, ada sebahagian donatur masjid yang dari karyawan Sepron lah zaman itu. Duduknya kita itu kadang-kadang ada dikasihkannya minuman, dibelikan minum. Iya. Minum sama, minum bareng Ustaz kan. Iya. Nah, juga di antara pengurus masjid kita ini memberikan berupa hadiah, reward apalah nama istilahnya kan kepada jemaah kita yang netap nih. Dikasih bakal baju bersih lah kan. Arti dia pergi tempat ngukur, diukur, pakai. Nah, itu saking kerjasamanya. Dan sehingga enak nih antara masyarakat jemaah kita dengan pengurus dan dengan saya sendiri pun, Iya. kita tidak merasa kita itu dikucilkan. Alhamdulillah. Dan masyarakat Minas cukup baik, Ustaz. Iya, iya. Dan kita. saya lihat juga tadi ada informasi ya. Ya. Di Al-Fatah ini menginisiasi musola-musola yang di sekitar di sini, kemudian dibuat satu program ya. Iya. Namanya Surau apa? Surau Mengaji. Apa itu programnya, Ustaz? Jadi sekitar tahun 2018 kebiar lah gitu ya. Iya. Di antara pengurus Masjid Al-Fatah ini menginginkan bahwa kajian-kajian ada di Al-Fatah ini bisa disalurkan untuk di luar, untuk disampaikan ke surau-surau, ke musola-musola, ke masjid yang di luar sana. Artinya kok di dalam sini kita ngaji cuma malam Sabtu di zaman itu, jemaahnya kan tak begitu banyak. Akhirnya kompak lah kita. Duduk bareng, ba'da subuh, merumuskan apa mau kita buat. Akhirnya dibuatlah, dicetuskan namanya SDSM. Oh, SDSM. SDSM, Safari Dakwah Surau Minas. Safari Dakwah Surau Minas. Nah, sehingga kita panggil lah guru-guru besar kita yang dari kota lah, dari provinsi kan. Nah, daripada S3, S2, S1 yang piawai dalam bidang ilmu masing-masing. Nah, dan termasuk itu Dokter Yudi sendiri kan bagian ekonomi Islam. Belajar. Ustaz. Jadi itu tak lepas daripada Al-Fatah, Ustaz. Al-Fatah. Dan juga didukung penuh oleh pengurus Al-Fatah itu sendiri. Dan Al-Fatah ini masjid di pinggir jalan ya. Dan sangat representatif ya. Menjadi rest area. Jadi rest area yang terbaik tuh saya rasa juga masjid gitu, Ustaz. Betul. Tidak hanya SPBU gitu. Iya, betul. Nah, namun ketika dari Pekanbaru ke sini, Minas ya, ini masuk Kabupaten Siak, Ustaz. Sudah ada tol gitu. Nah, masjid ini berkurang nggak jemaahnya, Ustaz? Masya Allah, subhanallah. Ini pertanyaan sebenarnya menyedihkan saya nih, Ustaz. Oh gitu ya? Ya, sedih saya. Sedih karena ada tol. Dulu sebelum ada tol nih, yang kira-kira arah dari Balam ya kan, dari Bagan, dari Dumai, dari bahkan dari Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara itu, ini areanya nih memang areanya di Al-Fatah. Kalau untuk Jumat, pada Jumat begini, Sabtu, Ahad itu di sini subhanallah ramai. Parkiran tuh di depan tuh ramai, Allah dari AC-nya 24 jam. AC-nya 24 jam. Kadang-kadang di luar tuh kami sediakan, pengurus sediakan itu kopi gratis, teh gratis ya kan. Taruhkan di luar itu subhanallah. Kamar mandi terbuka 24 jam, lampu juga terbuka. Subhanallah. Harusnya masjid begitu, Ustaz ya. Ya. Maksudnya masjid itu seperti itu, cuman sebenarnya harus penuh pengawalan. Sebab kalau tidak kita dibuat seperti itu, nanti mereka
semena-mena untuk mengotori masjid kita sendiri. Iya, ya. iya. Nah, begitu ada tol nih tentunya ada pengurangan. Ada memang pengurangan. Ada pengurangan. Sehingga untuk Jumat, Sabtu, Ahad nih tidak sebanyak dulu lagi. Iya, iya. Idul Fitri, Idul Adha kadang-kadang mereka pulang kampung itu tak banyak singgah lagi. Iya, iya. Kalau tuh tidurnya di areal-areal teras masjid kita ini. Masya Allah. Subhanallah. Jadi pengurangan juga infaknya Ustadz ya, Jumatannya atau saat Idul Fitri, Idul Adha ya. Kalau mengenai infaknya Idul Fitri, infaknya Jumatan itu sebenarnya tidak ada pengaruh kan? Oh, enggak pengaruh, tetap besar ya. Jadi kalau Idul Fitri, Idul Adha itu tetap standar lah di atas 10 juta pendapatan itu. Kalau untuk Jumat infak. itu infaknya berapa? Kalau Jumatan ini infaknya standar juga Ustaz, kira-kira nggak dapat 6 juta, 7 juta. Memang sebelum Covid dulu tuh hampir dapat 12 juta, 12 8 juta kan. ya. Nah, boleh juga mungkin ada efek sedikit lah daripada ini kan. Nah, Daripada keramaian ini. iya ya. Nah, harapan Ustadz, insya Allah kan masjid ini tetap berada ya. Iya, iya. Walaupun di tengah-tengah lingkungan perusahaan. Betul. Dan perusahaannya juga manajemennya ada yang berubah ya. Iya. Yang dulu Chevron sekarang jadi PHR. PHR. Iya. Dan alhamdulillah juga kepengurusannya ada dari kolaborasi itu ya. Iya. Nah, harapan Ustadz lah sebagai imam di Masjid Al-Fatah Minas ini, Iya. kedepannya buat Masjid Al-Fatah itu apa saja Ustadz? Apakah kajiannya ditingkatkan, kemudian fungsi pelayanannya, Iya, sosialnya, dan ini juga dalam konten Ayo ke Masjid ini Iya. bisa menjadi inspirasi juga buat masjid-masjid yang lain, Betul. apalagi masjid yang ada di pinggir jalan Iya. lintas ini ya. Iya. Dan subhanallah, nah, kira-kira apa harapannya Ustadz? Harapan kita ke depan untuk masjid kita sama-sama lah kerjasama dengan pengurus dan dengan masyarakat dan jemaat tetap kami di sinilah. Iya. Artinya bagaimana cara untuk meramaikan masjid dan mengkhidmat. Iya. Artinya untuk menservis para tamu yang datang. Kalau kira-kira mereka tuh butuh sarung, kami sediakan sarung. Iya, iya. Kalau ibu-ibunya misalnya butuh jilbab, kami sediakan jilbab. Oh. Bahkan kalau mereka pingin misalnya kami numpang tidur malam, itu sudah kami laksanakan. Iya. Ada beberapa malam yang lalu ini, mereka ini dari Taluk Kuantan mau ke Medan, anak muda 2 orang kan, lagi-lagi gerimis-gerimis, Iya. dia mau ke Medan. Jadi kita tanya mau kemana nih, Dek? Mau ke Medan Pak. Bagus tak usah malam jalan ke Medan. Iya, iya. Besok Istirahat pagi dulu. kita istirahat sini, tidur di sini. Artinya apa? Kita berusaha untuk menservis para tamu. Karena datang mereka tuh ke masjid ini kan merupakan tamu Allah. Dan tidak ada tuh yang dibuat dilarang tidur ya? Tidak ada. Ah, ini juga Kalau untuk kita perhatian di juga. Al-Fatah ini tidak ada dilarang tidur. Cuman yang dilarang sini tertera di sana Ustaz, kawasan berpakaian muslimah dan dilarang memang untuk merokok sebenarnya. Oh, iyalah. Karena itu bisa mengotori kan. Ya, ya, ya. Jadi harapan Ustadz untuk Masjid Al-Fatah pelayanannya ditingkatkan. Iya. Juga termasuk masjid-masjid yang lain ya. Iya. Jangan eksklusif Ustadz ya. Betul. Jadi kita memberikan fungsi pelayanan kepada siapapun ya. Kemudian juga barangkali ingin saya ceritakan sama Ustadz juga. Kalau dapat uang masjid itu harus terbuka Ustaz. Keuangan masjid ya. Semacam kita yang di Al-Fatah ini, para pengurusnya, para dewan-dewannya. Jadi seolah-olah pengurus satu itu dengan yang lain itu secara manajemen memang iya itu pengurusnya, ini bendahara di sekitar itu secara organisasi kecil ya, strukturnya. Tapi sebenarnya kerjasamanya itu yang membuat saya itu takjub gitu. Iya, iya. Kolaborasi tadi? Iya, kolaborasi tadi. Sementara sebagian tempat yang kita jumpai turun satu udah tak datang ke masjid lagi. Iya, kan? iya. Atau sebagian lagi yang ketua itu tercara apa namanya? Sayalah ketua gitu. Iya. Harus dia semua. Pingin kita tuh lah begitu. Masjid ini karena dia rumah Allah, orang yang mengelola masjid itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya. Daripada mohon maaf bukan berarti karena saya imamnya tidak, daripada yang tukang bersih saja itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali daripada Pak Imamnya sendiri kan. Sehingga mereka itu membersihkan, memfasilitasi, mencuci, mengepel mulia sehingga tamu-tamu Allah itu datang merasa tenang hati dia kan. Subhanallah. Ini cukup harapan kita seperti itu untuk yang lain. Jadi walaupun sudah ada pengurus, ada dana, tapi kalau tidak bisa bekerja sama ya ini agak sulit ya. Sulit. Nah, bekerja samanya itu karena kita sama-sama ingin memberikan
fungsi yang optimal Iya. untuk masjid ini ya. Iya. Dan alhamdulillah dengan keterbukaan, dengan musyawarah, makanya juga perlu strategi mencari pengurus masjid ya. Iya. Dan mudah-mudahan punya kompetensinya. Iya, iya, Nah, iya. kira-kira Pak Imam, kalau suatu saat misalnya lewat Dewan Masjid Indonesia, kita kan ada itu organisasi Iya, iya, iya. yang juga berkolaborasi dengan keberadaan masjid yang kabarnya sudah 1.200.000 di Indonesia Masya Allah. jumlahnya. Iya, iya. Kalau disertifikasi nanti, ya Iya. pengurus masjid ini, kira-kira Pak Imam setuju enggak? Itu bentuknya bagaimana, Ustaz? Nah, jadi kalau bentuk itu sertifikasi bagaimana? ini, Iya. kalau imam ada sertifikasinya, Iya. bacaannya, Iya, 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 sanadnya, Iya. dan akhlaknya. Iya, iya. Jadi imam masyarakat. Betul. Nah, nanti kita upayakan nih rekomendasi Iya, dari Dewan Masjid Indonesia. Iya. Imam yang ada di Riau, Iya. kan baru bahkan Indonesia, kalau Iya. bisa gajinya 3 kali UMR lah. Allahu Akbar ya Rabb. Mudah-mudahan dibantu lewat wakaf produktifnya Iya, masjid iya, gitu iya, iya. ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, sertifikasi pengurus masjid itu Iya, iya. bukan hanya sisi umurnya Pak Imam, Iya, iya, iya. tapi kompetensinya. Betul. Misalnya kalau ada dana sekian gimana mengalokasikannya. Kalau dananya kurang bagaimana cara mendapatkannya. Iya, iya, iya. Kalau jemaahnya sepi bagaimana bisa ramai. Betul, Kalau betul. ada konflik bagaimana manajemen konfliknya gitu. Betul. Nah, kan ini diujikan. Betul. Dikasih pelatihannya dulu, Betul. lalu diujikan. Betul. Kalau lulus ada sertifikatnya. Betul. Nah, ketika nanti ada kepengurusan dipilih, syaratnya sudah mengantongi sertifikat pengurus masjid. Kira-kira Iya, iya. begitu Pak Imam. Iya. Nah, Itu bagus sekali. loh, bagus Ustaz. ya? Menurut saya itu bagus sekali. Sama seperti jenjang kita sekolah kan. Iya, iya. Bagaimana dikatakan orang tuh S1, S2 kok tak ada bukti ijazah di depan kita kan? Ini maaf, kadang yang jadi pengurus tuh Iya. ketika dia berkuasa di luar, Iya. tiba-tiba dia langsung masuk ke masjid Betul. Betul. dengan baju kuasanya dulu, Betul, betul, namanya betul. post power syndrome gitu. Ah, Tapi dia nggak tahu kompetensinya. Betul, betul. Kalau Pak Imam kan tadi, subhanallah ya, Iya. ada kompetensi imamnya dan kompetensi bersama pengurus masjid orang tua dulu. Iya, iya. Apa nih? Oh, fungsi masjid itu baitul tarbiyah. Iya. Maka kita hidupkanlah dengan Pendidikan, membaca kitab yang zikrul Ya, maut tadi ya. gitu kan. Nah, lalu apalagi tema kajian tematiknya. Betul. Nah, ini kan kolaborasi pengurus masjid, Iya, Pak betul. Imam, jemaah dan seterusnya. Iya. Jadi sah-sah saja Pak Imam. ya? Sah-sah saja itu. Nah, tapi modelnya Bagus. seperti apa? Apakah DMI nanti lewat Iya, iya. BNSP kan? Betul. Nah, lalu ya kalau perlu Pak Imam menjadi pengurus masjid itu memang lillahi ta'ala ya. Iya. Kalau perlu dituntut satu sisi kompetensi mereka, tapi di satu sisi boleh jadi misalnya nih APBD Riau ini Iya. sekian triliun, Iya. maka bisa saja dialokasikan untuk masjid dan kepengurusannya. Iya. Boleh nggak Pak Imam ya? Jadi Kalau- pengurus masjid itu Iya. boleh nanti diumrohkan. Iya, iya. Kalau dia pensiun mungkin ada kasih honornya. Iya, dan iya, sebagainya. iya, iya. Artinya juga kalau sekarang kan difitnah saja gitu. Iya, 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 iya. Tidak diapresiasi. Betul, betul, betul. Di satu sisi kita minta dia kompetensi, Iya. di satu sisi bagaimana juga menghadirkan sesuatu yang bisa memberikan kontribusi untuk pengurus masjid Betul, kan gitu. betul. Betul, Pak Imam, ya? Betul, betul, betul. Bagus sekali itu Iya. sistem seperti itu kan. Iya. Mudah-mudahan ke depannya itu dewan-dewan masjid ini bisa mengurus masjid-masjid yang jumlah cukup banyak kata Ustaz tadi kan. Iya, iya. Yang dari awal kita sebutkan tadi daripada imamnya sampai BKM-nya itu betul-betul bisa memahami fikih masjid. Bukan Oh. imam tadi untuk fikih sholat ya fikih imam kan. Dewan Kemakmuran Nah, Masjid. jadi ya. dewan kemakmuran masjid semualah. Iya. Nah, itu harus memahami tentang fikih masjidnya. Iya. Sehingga mereka itu memegang masjid itu betul-betul tulus dari hati yang dalam. Iya. Karena mereka itu bagaimanapun dituntut untuk takmir masjid kan. Takmir masjid bukan sebatas nama, tapi mau diberikan. Allah Ta'ala menjamin mereka itu sebagai pemakmur masjid. Iya. Surga tempatnya kan. Innama ya'muru Ah. masajid Allah. Tapi kan kalau mereka itu istilahnya tak paham dengan fikih masjid, ya tahu diangkat saja untuk menjadi pengurus masjid, ya itu repot. Iya, iya. Berarti imam ada kompetensi, pengurus masjid ada kompetensi. Iya. Nah, dengan itu program-program masjid berjalan ya. Bisa berjalan Nah, dengan salah baik. satunya Masjid Al-Fatah Minas Ustaz ya. Amin ya Rabbal Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Nanti Baik. kita akan sambung-sambung lagi ini untuk konten Ayo ke Masjid. Amin. Doakan mungkin kita bisa lihat masjid-masjid yang lain nanti Iya. selain Masjid Al-Fatah di Minas. Mungkin ada masjid di kota-kota di tempat yang lain. Iya, iya. Nah, mudah-mudahan Pak Imam sehat-sehat selalu. Amin, amin, Ustaz. Amin, Ustaz. Ini Ustaz. bajunya baru bagus ya.
Cuman sayang satu Ustaz ya. Itu kan. Cuma satu baju yang gitu Cuma ya. satu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Imam sejahtera, Amin, amin. marbotnya Amin. sejahtera, Amin. pengurusnya juga kompak, Ya, sejahtera. amin. Yang penting kita adalah keluarga Allah ya. Amin. Kalau mengurus masjid ini. Iya. Mudah-mudahan dihidupkan terus Pak Imam, Amin, media Pak. center Mohon masjidnya doanya, ya, dan pelayanannya terus ditingkatkan. Dan alhamdulillah nikmat ya untuk beribadah di sini bersama Pak Imam kita di Masjid Al-Fatah Minas di Siak ya Ustaz ya. Iya, Kabupaten Siak. Kabupaten Siak. Terima kasih. Demikian kita akhiri Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, sejahtera, dan jangan lupa bahagia.